Semakin kamu memperhatikan Peppa Pig, semakin kamu menyadari ada banyak hal yang tidak masuk akal. Dan di video ini, kita akan membahas semua hal yang tidak masuk akal di Peppa Pig. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang belakangan ini mengganggu banyak penggemar. Suara narator telah berubah di musim baru ini. Hari ini adalah hari yang istimewa. Dan pada awalnya, itu mungkin tidak terlihat seperti masalah besar. Tapi coba pikirkan. Di Peppa Pig, satu-satunya suara yang pernah berubah hanyalah karakter anak-anak. Karena pengisi suara anak-anak tumbuh dewasa dan kamu tidak bisa membiarkan remaja mengisi suara anak berusia 4 tahun selamanya. Itu sangat masuk akal. Tapi narator itu orang dewasa. Tidak ada alasan sama sekali untuk mengganti pengisi suara orang dewasa. Jadi, kenapa mereka melakukannya? Beberapa penggemar menganggap waktunya sangat mencurigakan karena tepat pada saat suara narator berubah, para penggemar mulai membuat teori-teori yang sangat menarik tentang siapa sebenarnya narator itu. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa narator itu adalah ayah Suzy Sheep yang hilang. Sosok tak terlihat yang serba tahu dan mengawasi semua orang, tapi tidak pernah bisa dilihat. Yang lain percaya bahwa narator adalah dalang sebenarnya di balik seluruh dunia Peppa, mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Dan mungkin para pencipta acara sengaja mengganti suara narator untuk mengalihkan perhatian para penggemar, agar orang-orang berhenti bertanya-tanya. Karena jika mereka tetap menggunakan suara yang sama, mungkin saja seseorang pada akhirnya akan mengetahuinya. Jadi, siapa sebenarnya narator itu? Kita masih belum tahu. Tapi kenyataan bahwa mereka mengganti suara tanpa penjelasan apapun memang sangat mencurigakan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mrs. Cow? Mari kita bahas satu persatu. Pada suatu titik dalam acara itu, Mrs. Cow menikah dengan Mr. Bull, dan itu terlihat cukup jelas. Tapi disinilah semuanya mulai terasa aneh. Di salah satu episode sebelumnya, Mrs. Cow terlihat berada di biang lala bersama Mr. Bear. Hanya mereka berdua. Ini menimbulkan pertanyaan yang jelas. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Apakah dia berkencan dengan Mr. Bear sebelum Mr. Bull? Lalu ada Carol Cow, karakter latar belakang misterius yang hampir diyakini setiap penggemar sebagai putri Mrs. Cow. Carol dulu sering muncul bersama Mrs. Cow, tapi belakangan ini Carol benar-benar menghilang. Tidak ada penjelasan, tidak disebutkan, begitu saja hilang. Jadi inilah gambaran lengkapnya. Nyonya Sapi punya sejarah misterius dengan Tuan Beruang, menikah dengan Tuan Banteng, dan putrinya yang diduga telah menghilang tanpa jejak. Sebagai karakter latar, ada banyak sekali pertanyaan tentang Nyonya Sapi yang belum terjawab. Yang satu ini mungkin akan membuatmu gila begitu kamu menyadarinya. Bagian dalam rumah keluarga babi terus berubah, dan kita tidak sedang membicarakan renovasi besar yang terjadi di antara musim. Kita sedang membicarakan satu pintu tertentu, pintu di dekat tangga. Di beberapa episode, pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah. Di episode lain, pintu itu terbuka ke ruang penyimpanan. Dan di beberapa episode, pintu itu bahkan tidak ada sama sekali. Pintu itu benar-benar menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Jadi, apa yang ada di balik pintu itu? Apakah itu ruang bawah tanah, ruang penyimpanan, atau tidak ada apa-apa? Acara ini tidak pernah memberikan jawaban yang konsisten. Untuk sebuah keluarga yang sudah kita tonton selama lebih dari 20 tahun, kita pasti mengira setidaknya kita tahu tata letak dasar rumah mereka. Tapi ternyata tidak. Dan semakin kamu memperhatikannya, semakin membingungkan jadinya. Ini sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan. Kenapa kita hampir tidak tahu nama karakter dewasa di Peppa Pig? Coba pikirkan. Hampir setiap orang dewasa di acara itu hanya dipanggil mami, daddy, kakek, dan nenek. Tapi sejauh ini kita berhasil menemukan beberapa nama. Nama asli Madam Gazelle adalah Gigi. Halo. Gigi. Kakek kelinci adalah Reggie. Tapi ada Reggie kelinci yang besar. Itu aku! Ayah babi ternyata adalah Snufflekins. Peluk cium, Snufflekins. Dan tentu saja Bibi Dotty. Tapi kenapa yang lainnya disembunyikan? Apakah ini pilihan kreatif? Atau apakah acara ini sengaja menyembunyikan sesuatu dari kita? Ini adalah pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi semakin membingungkan semakin kamu memikirkannya. Kenapa Peppa tidak pernah bertambah usia? Acara ini sudah memiliki setidaknya 6 episode Natal dan beberapa perayaan ulang tahun. Berdasarkan semua yang telah ditunjukkan oleh serial ini, setidaknya 6 tahun seharusnya sudah berlalu sejak musim pertama. Tapi Peppa masih berusia 4 tahun. Dia selalu berusia 4 tahun. Tapi disinilah letak keunikannya. Setelah bayi Ivy lahir, acara ini menampilkan seluruh kehamilan ibu babi dalam beberapa episode, yang berarti 9 bulan nyata telah berlalu di layar. Dan selain itu, kita mulai melihat petunjuk kecil bahwa waktu akhirnya mungkin mulai bergerak maju. George sekarang sudah berbicara dengan kalimat lengkap. Es krim! Peppa terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan di musim-musim sebelumnya.
Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan yang nyata. Tapi kemudian sesuatu benar-benar bertentangan dengan semua itu. Bayi Alexander yang lahir jauh sebelum Evie entah bagaimana terlihat persis seumuran dengannya. Jika waktu benar-benar bergerak maju, Alexander seharusnya lebih tua, tapi kenyataannya tidak. Jadi, apakah waktu benar-benar bergerak di dunia Peppa atau tidak? Acara ini mengirimkan dua sinyal yang benar-benar berlawanan pada saat yang sama, dan sejujurnya kita tidak tahu harus percaya yang mana. Semua orang tahu Tuan Rubah adalah pencuri. Dia pernah mencoba mencuri ayam-ayam kakek babi, mengambil barang dari acara penggalangan dana anak-anak, dan menjual mainan rusak dengan baterai mati. Buktinya sangat jelas, namun tidak ada yang melakukan apapun tentang hal itu. Polisi belum menangkapnya, karakter lain pun belum pernah menegurnya. Dia terus saja berjalan-jalan di kota Peppa dengan senyum lebar, mencuri dari semua orang dan selalu lolos setiap saat. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa? Apakah dia entah bagaimana berhasil menghindari meninggalkan bukti? Apakah orang-orang lupa dengan apa yang telah dia lakukan? Atau semua orang di kota Peppa memang terlalu sopan untuk mengatakan apapun? Kami benar-benar tidak tahu. Ini adalah misteri seputar Bibi Dotty yang kebanyakan orang belum pernah pikirkan. Kita tahu dia adalah saudara perempuan Mami Babi, tapi sebelum musim ke-8 tidak ada yang pernah menyebutnya. Sama sekali tidak pernah. Tidak ada foto dirinya di rumah tempat Mami Babi tumbuh besar. Kakek dan nenek Peppa tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa mereka punya 2 anak perempuan. Dan inilah bagian yang paling aneh. Keluarga Babi sudah pernah mengunjungi Amerika Serikat, tempat Bibi Dotty tinggal. Tapi mereka tidak mengunjunginya, bahkan sekalipun tidak. Lalu Bibi Dotty muncul saat hari Thanksgiving, tanpa pemberitahuan, tanpa memberitahu saudara perempuannya atau orang tuanya sendiri bahwa dia akan datang. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa pihak keluarga ini menyembunyikan Bibi Dotty selama ini? Dan mengapa rasanya tidak ada yang benar-benar dekat dengannya? Sekarang, ini adalah sesuatu yang akan benar-benar mengubah cara kamu melihat dunia Peppa. Pernahkah kamu menyadari bahwa Peppa pernah bepergian ke New York, Texas, Italia, Prancis, dan Australia? Dan di setiap tempat itu, tidak ada satupun karakter babi selain keluarganya. Coba pikirkan, setiap spesies lain di acara itu punya karakter yang tidak berhubungan di mana-mana. Tapi babi, satu-satunya babi yang ada sepertinya hanya kerabat dekat Peppa. Dan hal ini telah memunculkan sebuah teori yang benar-benar mengganggu. Beberapa penggemar percaya bahwa babi mungkin terancam punah di dunia Peppa, yang juga bisa menjelaskan kenapa selalu ada seseorang yang mengawasi Peppa. Mungkin para babi sedang dilindungi agar tidak benar-benar punah. Kedengarannya memang ekstrim, tapi kalau dipikir-pikir itu agak masuk akal. Sekarang mari kita bicara tentang patung Liberty. Di dunia kita, patung Liberty adalah sosok manusia. Tapi di dunia Peppa, di mana hewan adalah spesies yang dominan, kenapa ada patung manusia? Teori yang paling populer adalah bahwa manusia dulu pernah menguasai dunia ini, tapi pada suatu saat mereka punah. Kemudian hewan-hewan berevolusi dan mengambil alih, dan patung Liberty dibiarkan berdiri sebagai pengingat dunia yang pernah ada. Jika teori itu benar, Peppa Pig bukan sekadar acara tentang keluarga babi kecil yang lucu. Ini adalah acara yang berlatar masa depan pasca manusia. Dan itu benar-benar salah satu ide paling mengganggu yang pernah secara tidak sengaja disiratkan oleh acara ini. Dan untuk yang terakhir ini, mari kita kembali ke dalam rumah keluarga babi. Kita semua tahu pintu masuk utama rumah keluarga babi. Letaknya di sisi kiri dan kita telah melihatnya ratusan kali di setiap musim. Tapi di episode penitipan anak terjadi sesuatu yang sangat aneh. Ibu babi dan ayah babi pulang dari kencan mereka dan masuk melalui pintu di belakang televisi. Pintu yang sebelumnya tidak pernah ada. Dalam ratusan episode yang berlatar di ruang tamu yang persis sama, tidak pernah ada apapun di belakang TV itu. Tidak ada pintu, tidak ada bukaan dinding, tidak ada apa-apa. Hanya dinding saja. Dan kemudian tiba-tiba, entah dari mana, sebuah pintu yang berfungsi penuh muncul. Dan 2 babi dewasa dengan santai masuk lewat pintu itu seolah-olah itu benar-benar normal. Acara itu tidak pernah menjelaskannya, tidak ada karakter yang bereaksi terhadapnya, dan pintu itu tidak pernah muncul lagi setelah episode itu. Jadi, dari mana asalnya? Dan yang lebih penting, kemana perginya? Jadi, itulah beberapa pertanyaan terbesar yang belum terjawab di Peppa Pig. Dan sejujurnya, acara ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun dan masih belum memberi kita jawaban. Mungkin memang tidak akan pernah ada jawabannya. Beritahu kami di kolom komentar pertanyaan mana yang paling mengganggu Anda.